Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Ya Allah. Seru banget sumpah. Ya mungkin kalian nontonnya sih biasa aja ya, kelihatannya biasa aja, tapi sampai sekarang gue masih merinding. Parah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kami sudah selesai kemarin sudah kami upload video kami yang sedang berkunjung di kediaman Murni. Kalau semurninya sih biasa-biasa aja. Ya, jadi ini memang video akan kita tayangkan sesudah tayangan yang pertama. Tapi ini kita bikin rekornya, bikin rekamannya setelah banget tuh. Keringet masih ya, tuh. Baru banget kita habis berkunjung ke sana, baru banget kita habis dari situ. Sebenarnya tadi mau lama, bahkan kita mau uji nyali ceritanya awalnya itu. Cuman sorry banget karena kondisinya udah gak kondusif lagi karena semakin banyak. Bahkan ada tadi Bang Jawa namanya ya, Mak. Jadi Bang Jawa itu sampai nyamperin saya, lu kalau mau tungguin aja di situ, gitu kan dia. Dia sampai yang begitu. Sedangkan dengan kondisi kita yang sudah ibaratnya itu kita udah dapat ultimatum buat pulang. Udah sono lu pulang, lu jangan di sini. Lu harus pulang. Udah nggak bener lu gitu. Lalu gue cuma turun lagi ya, Mak. Lu kelihatan pendek banget, Jir. Gue udah mau. Nah, kan agak sejajar ya kita. Jadi kita kapan-kapan bisa jadi pengantin. Jangan serius-serius banget. Tapi ini sumpah kita nggak bikin-bikin tuh, keringatku masih kita nggak bikin-bikin. Memang bikinnya setelah kita berkunjung ke sana. Tapi yang lucu, kenapa lu pulang duluan? Kenapa lu kabur duluan? Udah digiring, dia udah marah. Kata dia tuh kita punya kode etik. Iya benar. Jadi kita tuh sebenarnya kita salah juga. Kita main nyelonong, kita main itu aja. Kita nggak ngomong dulu, Kita maksudnya nggak izin sama dia atau nggak ada komunikasi apa-apa karena kita kan yang membawa kita. Kalau kita berpikirnya begini, yang membawa kita itu si Murni, gitu. Sedangkan Murni itu pemilik rumah itu. Memang dari awal Murni sudah di situ, gitu loh, guys. Cuma tersingkirkan oleh sama dia nih, yang istilahnya sekarang baru. Dia masih aja Kenapa? tuh di luar. Dia masih aja di luar itu. Jadi dia ngirim kelelawarnya muter aja depan rumah. Dia nggak mau. Insya Allah sih kalau masuk sih kayaknya nggak bisa ya, karena sedang ditahan oleh sesuatu. Dari segi pandang aku sendiri dulu ya, Maya. Tadi pas kemarin yang waktu pertama aku ngelabrak dia, itu nggak ada rasa apapun di gue. Gue yang langsung bahkan waktu kita live itu gue nggak ada rasa gimana. Setelah ini tadi kita sudah ngobrol, masuk, berjalan di 14 menit. Sudah di 14 menit itu yang langsung denger pulang gitu. Suaranya tuh berat banget. Istilahnya kayak Gede banget, bergema banget. Jadi kepala dihantam tuh makin pusing karena frekuensinya itu kuat. Memang saya akui yang di situ yang berkuasa itu kuat banget, sangat kuat banget. Dan yang dulu kita melihat hanya sekelebatan, ini nyata semua, guys. Pocong, kuntilanak, genderuwo ada, ular, tuyul tadi kita juga tangkap. Bahkan yang di ujung yang selalu ngeliatin cuma setengah, rambutnya digerain begini masih ada. Masih berdiri situ di posisi yang sama, tapi banyak hal yang datang ke situ. Banyak hal tambahan yang bikin kita tuh yang makin gimana sih? Kita tuh makin kayak ya Allah, ngeri gitu loh. Serem. Jadi kita putuskan buat pulang karena dia udah pulang duluan, dia udah kabur duluan, guys. Dia sudah digiring dengan sesuatu ya, teman dia untuk digiring untuk pulang. Sedangkan saya memang sudah diperingatkan, pulang, kamu pulang, jangan di sini lagi. Bahkan kayak si Abdul itu yang udah begini-begini. Itu istilah kita tuh, depan kita udah begini-begini. Si Abdul itu udah begitu-begitu sama si Nyai, dia udah was-was aja kita diapa-apain gitu loh. Karena dia sudah mengancam, jangan main-main sama saya. Kamu pulang, jangan ke sini, jangan buka apapun tentang kami di sini, gitu. Dia nggak terima dengan hal itu. Udah gitu, yang bikin saya penasaran tadi di pas bagian belakang, kita sempat shot
Yang pas bagian belakang tuh kayak ada sekelebatan seret, tapi cuman ekornya aja. Ekornya aja sepohon kelapa. Ekornya doang sepohon kelapa, guys. Gimana badannya? Itu sangat menyeramkan. Menakutkan sekali itu. Nah, dari segi pandang gue sendiri, dari segi pandang gue ya, semakin banyak, semakin ekstrim, semakin bahaya tempat itu, semakin makin gak terkontrol aja, semakin gak terawat, semakin kurang kondusif. Nah, lu tadi kenapa kabur duluan? Bukan kabur, lu pergi duluan, kenapa? Melipir dia, guys. Gua masih ngerekam, dia tuh udah, Mong, ayo pulang. Dia tuh udah gitu-gitu aja dari jauh. Mong, ayo Mong, udah kita udah suruh pulang. Dia melipir pergi. Dia melipir duluan pergi. Kenapa lu tadi begitu? Jadi nggak, Kencangan dikit ngomongnya. Nggak, jadi begini. Pas itu kan masuk dalam. Situ Itu siapa? Si tas itu, gua situ gitu. situ Mong masuknya udah di dalam. Kan gue posisi luar. Iya, jadi selama gue di dalam itu tuh dia alasannya beling, alasannya ular, alasannya apapun. Tapi gue tuh udah ngeliat keraguan dia buat masuk. Masuk sebentar dia masa melipir, coy. Dia keluar. Gue kata ada apa nih nenek-nenek? Tumben banget penakut begini. Bukannya penakut, jadi gue sih biasa aja nih, manusia biasa. Ini yang dua ini udah was-was. Ayo, jadi ayo udah, jadi dia yang deg-degan, dia yang ini, maksudnya takutnya sayanya yang apa-apa. Dia mencoba menyerang sebenarnya. Cuman alhamdulillah ya karena kita tuh enggak macam-macam, kita kan enggak ngapa-ngapain di situ. Jadi kita dapat akses dari Murni. Murni memang sudah di situ sudah sejak lama, dan justru dia yang diganggu dengan mereka, bukan kita. Saya herannya sih kok semakin banyak, yang saya herankan hanya itu saja. Kalau zaman sekarang itu istilahnya dibully. Iya, dia dibully loh, dibully habis-habisan dia. Dibully. Jadi di rumahnya sendiri, dia tinggalnya justru di pojok. Kayak ibarat kata, lu punya rumah gede, ada gudang. Rumah tuh dikuasain orang, lu tinggalnya di gudang. Coba gimana perasaan lu? Sedih lah. Sedih kan? Makanya tadi kita juga, kita tuh nggak mau rese ke situ, kenapa? Kalau kita rese, kita tanamin bambu kuning aja udah bubar mereka. Iya. Tadi kita cari bambu kuning, terus kita tanam di situ, bubar, udah pasti bubar itu semuanya. Cuma kan kita nggak mau ngelakuin itu. Satu, itu perintah Murni. Kita nggak pernah tahu Murni itu dusta apa enggak, ya. Kita nggak pernah tahu dia jujur apa enggak. Kedua, kita nggak mau ngerasain. Kita memang kita cuma pengen buka doang. Ada apa sih di situ? Ada apa sih? Apa sih yang ada di situ? Emang gitu doang, bukannya buat ngelihat oh begini, oh begitu gitu ya, Maya. Apa yang lu lihat? Apaan aja? Jadi waktu pertama datang itu udah berjejer. Udah lihat. Kalau gua udah ngelihat keraguan lu tuh udah kelihatan banget, sumpah lu tuh udah. Maksudnya gini, waktu yang pertama datang itu tuh sepi-sepi aja, maksudnya ada sih di dalam. Tapi ini nggak seperti yang sekarang. Dia tuh udah pada keluar semua. Iya. Kayak gini, mau ngapain loh ke rumah gue? Jadi udah berjejer. Waduh, ini kok udah berjejer. Kayaknya mau ngasih penyambutan gitu. Dia udah diliatin. Jadi pas kita videoin, kita ngomong, dia tuh terus aja ngikutin. Udah didekap aja. Ibarat kata tuh mulut itu jangan ngomong gitu loh. Kita nggak boleh ngomong dalam. Kita tahu apa yang lebih dalam dari apa yang sekedar kita tahu, tapi kita mencoba membatasi loh. Kita nggak buka semuanya. Itu tuh lebih dari yang sekedar kita tahu. Cuman kita nggak membuka itu. Aus pak. Apalagi? Terus kenapa lu tadi pas pertama datang, gue udah lihat istilah orang tuh kalau auranya dia tadinya biru, udah mapan biru tuh tiba-tiba ya berubah jadi kayak biru-biru ke kuning-kuningan, udah mulai redup. Aura keberanian dia itu udah turun, agak ada, dia tuh dibikin ragu sama sesuatu. Saya nggak tahu itu apa. Bener nggak omonganku? Iya. Terus pas sudah masuk, kok makin penuh gitu. Jadi ibaratnya kalau mungkin kelihatan di kamera gitu ya, jadi itu kan kerumunan, kayaknya kita dibikin sesak gitu. Jadi kita mau bergerak tuh susah. Jadi kalau kata pendamping saya, udah kamu yang keluar, udah gitu yang dari dalam pulang, ngapain pada kesini
Dia tuh udah pas kok mau masuk tuh, udah Mong di situ aja, udah masuk ke dalam-dalam, ada beling segala macam. Emang kita takut itu awalnya, kan itu karena itu barang nyata ya. Kalau yang halus sih insya Allah kita masih bisa menjaga diri kita sendiri. Itu maksudnya saya ngasih kode sama situ. Gue udah ngerti, gue udah paham. Maksudnya makin ke dalam, dia sih begini ngancemnya, makin lu ke dalam, lihat. Dia udah mulai mengeluarkan ancaman. Jadi ya kita juga, dia bilang gini, kan saya punya kode etik juga, saya nggak ganggu kalian. Jadi kalian ngapain mengusik saya, yang istilahnya kita nggak ngapa-ngapain kalian gitu. Terus tiba-tiba lu melipir keluar, gue senterin, dia melipir coy, keluar. Kata gue, ngapa nih perempuan? Udah gitu gue ngeliput yang di bagian yang ada lotengnya, yang ada kayak atas yang tingkat itu. Dia makin jauh nyampe rumah, pulang jauh banget. Itu kenapa? Jadi ayo pulang aja dah katanya kamu. Jadi apa? Pasukannya terlalu banyak. Iya sih, iya saya tahu. Ibaratnya kalau dia sudah ngerti, dia tuh sudah tahu kalau si Murni ngomong sama kita. Dia sudah mengerti kalau Murni itu sudah menjelaskan apa yang terjadi di situ sama kita. Jadi dia sudah tahu. Dia udah memagar itu dari lama. Makanya beberapa hari terakhir rumah itu sering ketangkap ular sama warga. Yang kecil-kecil, yang benar-benar baru kecil. Anak-anak lah, baru anakan ular. Memang baru kecil banget. Jadi sudah banyak ular-ular yang tertangkap oleh warga. Ular nyata, tapi secara garis besar kalau menurut pandangan kita sih, ya kalau kita lihat sih ularnya itu ya dia ada gaibnya. Orang sih ngelihatnya ular, istilahnya tumpangin lah itu binatang itu sebenarnya dia magerin. Jadi ibaratnya kalau yang mau kayak kita nih ngulik keadaan di situ tuh, maksudnya jangan, dia tuh nggak mau dipublikasikan. Kita nggak nyebutin nama kalian kok. Kita hanya melihat kalian begini. Kita nggak nyebutin sekalian itu apa, kalian dari mana. Kita nggak menyebutkan sama sekali dalam hal ini. Jadi kami masih berusaha untuk menjaga kode etik itu. Kita nggak buka apa-apa, kita nggak ngomong apa-apa soal ini itu kita nggak ngomong sebenarnya, ya kan? Terus lu bisa mundur sejauh itu. Apa yang bikin lu mundur? Gue lagi sibuk-sibuk nge-vlog, gue udah mau pulang, Bang Jawa nyamper lagi. Sono, lu ke dalam terus lu liatin ke atas kamera lu gitu. Gue liatin, ya yes, bagi orang mungkin nggak terlihat apa-apa ya, tapi langsung yang palanya begini, palanya gitu. Agak serem sih. Kok ini agak serem ya hari ini ya, Mak? Agak ekstrim, kenapa ya? Padahal biasanya kalau mau ekstrim itu malam Selasa ya. Ini malam Senin kok ekstrim. Jadi orang-orang melihatnya, oh saya pergi nih meninggalkan Mas Tulus ini. Sebenarnya kalau saya itu, dia di situ nge-vlog banyak, saya diserangnya lebih banyak. Gini loh, gini. Dia tuh digituin. Dan di belakang saya itu, Masya Allah, itu udah berkerumun. Ibarat kata demo tuh, kita lagi di demo ya. Demo. Pulang. Dan itu jumlahnya nggak cuma satu guys. Banyak banget prajuritnya udah nyuruh kita pulang. Di belakang saya nge-vlog. Itu udah luar biasa banyak banget. Parah. Melebihi konser dangdut SK dan Families. Ya kan? Ibaratnya kalau yang lihat. Jadi pas tadi manggil, lu ngapain pulang, mau balik lagi, didorong. Jangan. Jadi udah sampai situ ketahan kan, kalau orang kan nggak ngeliat. Jadi ya udah deh, biarin aja selesai dulu dia sendiri. Dasar kurang ajar. Nah, di situ banyak, saya lebih banyak lagi dari ujung sono sampai ujung sini, bayangin. Terus pas sudah saya sudah pulang, sudah arah ke rumah, sudah dekat rumah, ada kelelawar coy. Kelelawarnya itu, saya berdiri di situ, dia hanya berputar situ, balik lagi, berputar ke saya lagi, balik lagi, ke saya lagi, balik lagi. Saya arah ke sini lagi, ngikutin saya lagi, terus begitu. Saya mendekat ke Tante Ida, dia juga sama, muternya ke Tante Ida lagi, selalu ke kita. Nah, itu apa yang lo lihat? Malah yang terakhir kita udah closing, kita udah bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jadi gede banget coy. Kelelawar tuh jadi gede, sampai menabrak kita. Cuman hanya muter balik lagi gitu. Secara gaib ya, kita lihatnya itu jadi gede.
gede banget. Kayak kalong, pernah lihat kalong nggak? Kalau kelelawar kan kecil. Nah. Ini kalong dan tuh gede banget. Kalau itu sih kayak binatang yang apa sih, kelelawar yang bisa besar ngepakin sayapnya gitu. Jadi kayak mau nutupin kamera. Iya, kan nutupin kamera. Makanya tadi kan pas bener, makanya saya teriak, wah itu tuh sebenarnya autofokusan itu langsung kamera kan kayak ngeblur, kayak mereka kayak dia kayak lagi nyari fokus gitu kan. Itu sebenarnya tadi kelelawar yang terbang itu berputar jadi kecil, dari kecil semakin gede ke kamera, semakin gede banget. Itu sebenarnya tadi yang terjadi di mata gue. Apalagi yang oke, dari pertama masuk kita harus ngulik, kita nggak perlu sebutkan namanya, tapi apa aja. Kalau dulu sih kita lihat hanya ada 5-6 sosok yang nyata, kemudian yang lain itu hanya kecil-kecil dan hanya memperhatikan. Kalau tadi itu udah jelas-jelas banget, kita tuh dihadang, kita tuh nggak boleh, kita disuruh pulang, kita nggak boleh di situ, kita dilarang untuk ada di situ, ya. Tante Ida tadi ngeliat apa aja? Yang pertama, pas kita mau masuk sudah orang baris depan pintu. Jadi kayak orang punya pengawal banyak, bodyguard. Jadi kesannya jadi kayak kita tuh dipagerin. Jadi ruang gerak kita tuh, kita mau ke sini susah, mau ke situ susah. Jadi kayaknya digiring harus keluar. Udah terus yang di dalamnya itu pulang. Pulang. Kayak kita ketangkep selingkuh, coy. Kan kita nggak mau ngapa-ngapain, kita maksudnya mau ngasih. Apaan aja yang lu lihat? Tadi suskunti, pocong. Tapi pocongnya cuma setengah ya, coy, nggak kelihatan full. Dia ini ngegantung. Dia hanya ngegantung kayak gitu aja, kepalanya nggak kelihatan. Jadi kayak apa sih, mengambang di atas gitu ya. Gua rasa dia lagi main ini, Mak, lagi olahraga. Ya kan, lagi begini ya kan. Apa tuh namanya? Apa sih? Sit up. Oh, sit up sih, bener ya? Push up Di begini. bawah. Lama nggak push up kali ya, Mbak ya. Makanya Mbak sampai salah ya. Terus anak kecil tuh Yul. Terus yang waktu kita lihat yang mukanya rusak, yang rambutnya panjang, cuma yang rambutnya doang kan waktu video yang pertama itu. Itu ngasih mukanya lihat sedikit. Itu yang di ruangan sebelah sini itu mah, di bawah WC. Iya. WC belakang. Kalau yang rumah itu memang dia di situ kan yang maksudnya yang nguasain orang itu kan udah gede. Makanya tadi kan pas gini, Mak itu sebenarnya udah aduh gimana ya. Mau ngunjukinnya juga orang kan nggak ngelihat ya. Kita doang, jadi mata kita tuh ngelihat, sedangkan kita tuh mau mengekspresikannya itu nggak segampang yang kita pikirin. Itu ada ini, cuma gitu doang. Cuman kayak gitu doang, jadi gimana ya kita mau ngomongnya gimana, mau ngejelasinnya gimana dengan kondisi yang seperti itu kan. Aduh, luar biasa, sumpah, luar biasa. Pantas Bang Amak pulang ya. Dia udah tahu. Dia sudah ketakutan duluan, alasan dia ngantuk. Kadang urusan kita hari ini bertiga ya. Ya, jadi dia bisa megangin kamera, kita yang explore berdua awalnya itu. Ternyata dari awal dia sudah pamit. Gua ngantuk, gua mau pulang. Bahkan hati-hati mau pulang, mau ngapain kata gue. Biasanya tuh dia suka banget dengan hal-hal begini. Dia tuh suka ngikut kita buat ngevlog, malah sama biasanya ya. Dia ngikut kita ngevlog tuh dia ngintil di belakang kita, nggak megang kamera juga, tapi dia ngintilin terus. Cuman tadi dia pamit pulang karena dia ngantuk, alasannya main golep. Golep 4 angka. 1, 2, 3, 4. 2,5 juta per 1.000. Apa itu? Lo tahu sih? artikel lah sendiri. Jawab. Dia apa yang dimaksud? Gua nggak nyebutin ya, kurang keras. Nggak mau. Keras. Teoto Teoto GGL. Udah gitulah begitu. Gitu. Begitulah. Nanti kalau disiarin kan gak enak. Ya dia juga nggak tahu siapa yang dimaksud ya kan. Emang dia terkenal banget. Dia tuh laki-laki biang gosip. Rumpis. Oke. Itu untuk ngilangin kejenuhan tadi yang otak udah penuh. Sumpah ini penuh banget guys. Jadi kepala kita tuh masih sangat pusing. Kepalaku lagi pusing dan bergejolak. Bergejolaknya kenapa? Badan kita ini sedang dicoba untuk didekatin dengan mereka. Mereka masih coba untuk deketin kita, terus menghantam kita, tapi secara nggak langsung
Allah ngasih kelebihan kita buat ngebuang itu. Nah jadi kayak ada di badan itu kayak tabrakan satu sama lain ya mah, kayak ada tabrakan antara kita dan eh, apa serangan itu, apa yang dibilang serangan apa Oh, jadi kayak antara betot-betotan. betul. Maksudnya Bas sekali ya. dia mau narik kita, tapi kita nahan. Gimana sih? Kalau kayak orang demo gimana sih main dorong-dorongan, terus apa? Main pokoknya Apa itu? dia mau bergesek gitu. Istilahnya dia mau dekat tapi susah. Sedangkan dia gini, ini badan kita, dia mau begini tapi cuma segini doang, dorong lagi, dorong lagi. Jadi badan kita tuh kayak masih merindang-merinding ya, Bo. Masih merinding gimana gitu. Udah gitu kayak ada pelindung set begini kitanya gitu. Kitanya kayak ada Allah ngasih kita perlindungan. Allah yang ngasih kita perlindungan. Jadi di sekeliling badan kita ini, ya buat kalian yang punya kemampuan lah lihat sendiri. Kita nggak mau ngomongin, mungkin sebatas ini nih, di sini kita kayak ada sesuatu yang coba menghalangi mereka untuk menempel dengan kita. Mudah-mudahan sih tidak berefek buruk ya Maya, karena kita sebenarnya tidak memiliki niat apapun. Kami nggak punya niat apapun buat begini begitu, karena kami hanya ingin menghargai. Murni kan suka dengan karet, kita datang ke sana memberikan dia karet untuk apa? Ya buat bahan dia, buat Kesibukan dia lah. kesibukan dia di sana. Kayaknya dia mau main lompat tali ya, Ma. Iya, kayaknya dia habis daripada bingung nggak ada temannya. Dikucilin, gimana kita aja sih kalau dikucilin? Tadi aku tuh sempat ngerasain apa ya? Hal yang sangat sedih yang coba dia sampaikan, tapi nggak nyampe ke kita. Yang ngomong sama kita tuh sibuk ngomong tuh malah orang lain yang bukan dari situ. Sibuk banget ngomong terus. Oh, dia mau nyampaikan apa? Si Murni baru kayak gitu aja udah tutup. Jadi dia tuh dihalangi buat membuka sesuatu yang terjadi di situ. Jadi dia tuh nggak boleh ngomong yang sesuatu keadaan di situ. Jadi yang lain aja yang ngomong. Dianggapnya pokoknya lu nggak ada hak lah istilahnya di sini. Lampu busi. Kok kita begitu sih? Enggak ada seru-serunya. Kalau kiprah Alebu hadir ya khodam yang gitu. Kita mah Kan kita beda. Kita beda sama dia. Kalau dia istilahnya menanamkan punya dia. Jadi begitu nanti dia untuk ke lokasi syuting dipanggil, itu punya dia. Kalau kita kan bener-bener makhluk yang ada di situ. bukan gue yang ngomong ya. Gue nggak ngomong apa-apa ya. Yang ngomong nenek-nenek Bampak ini. Dia kalau ngomong terlalu jujur. Nanti saya diserang. Diserang dengan siapa? Kiki. Kiki. Oke, jadi selebihnya kita memang tidak memiliki niat. Kenapa kita bikin video ini? Hanya karena ada beberapa viewers yang minta. Itu pertama. Keduanya memang ada satu jin yang di situ. Intinya kita doakan bersama-sama ya Maya buat Murni di sana. Kita nggak bisa membantu apa-apa. Kemudian kita menanamkan apa? Karena kalau kita nanamin bambu sama aja kita nyari masalah. Sama aja kita yang mengusir mereka. Kita membantu Murni, tapi kita nyari masalah buat diri kita sendiri karena kita mengusik mereka. Kita nggak mau ngelakuin itu. Kenapa? Karena satu tuh perintahnya Murni, kita nggak mau ikutin perintah jin yang pertama. Kedua, kita nggak mau nyari masalah buat diri kita sendiri. Ya, intinya itu. Selama kita nggak macam-macam, ya kita nggak akan dapat macam-macam. Kita berpikir positif. Kita hanya bisa berdoa mudah-mudahan setelah ini Allah kasih Murni tempat yang layak di sisinya. Allah mengampuni dosa-dosa Murni waktu selama masih hidup. Kita doakannya bukan buat Murninya, tapi bukan buat khodam yang di situ, tapi buat almarhum supaya dendamnya dia dendamnya si Murni ini tidak terkontaminasi dengan si khorinnya ini atau si Murni yang mengaku Murni ini. Jadi itu hanya khorinnya saja, tapi dia masih bisa merasakan dendam, kemudian masih bisa merasakan kebencian yang dipendam sama si Murni karena dulu meninggalnya dengan tidak wajar lah, intinya begitu. Makanya kita doakan bersama-sama mudah-mudahan Murni setelah ini diterima sama Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosanya untuk arwahnya dan dibuang dendam-dendamnya. Amin. Dan mudah-mudahan kita berdoa sama Allah ya Maya, tidak ada terjadi apapun terhadap kita
karena kita tidak meminta apapun. Semoga Allah selalu melindungi kita. Allah jauhkan kita dari khodam-khodam yang gak jelas, dari jin-jin yang gak jelas di badan kita yang kurang baik. Semoga Allah cabut itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi soalnya, guys. Tapi gue tuh penasaran di belakang rumah lu deh. Habis ini kayaknya gue ke rumah lu, boleh nggak sih? Kita bikin nasi goreng. Apa kita pesen aja kali Gojek? Pesen aja kali. Kita- Kalau di kalau Gojek kita ngambilnya ke depan lagi situ dong. Males banget gue ke dia situnya. suruh masuk aja. Lewat mana? Seblek. Iya. Lewat seblek dong. Badan lu apa rasanya sekarang? Kalau saya sih sebelum berat. Hmm. Sebelum Nah, berat. ini kita dulu. Oke. Sebelum berat makanya saya udah meninggal duluan. Karena yang dihadapinnya bukan 1, 2, 3, 4. Itu bererot kayak orang ngantri di kasir. Tua kapan? Pusing ya dunia ini. Hari ini kita tuh sangat pusing. Pusingnya kenapa? Kita tidak berniat apapun, tapi mereka tetap ingin menyerang kita. Mereka tetap ingin menghajar kita. Mereka terus ingin menghantam kita. Tapi ya masa bodoh. Yang penting kita tidak mencoba mengganggu mereka. Kita masih dengan koridor kita saja sebagai ya emang kita sebatas manusia yang memang pengen tahu doang kok. Udah tahu ya udah, nggak ngapa-ngapain. Masuk. Ada siapa di luar? Kameranya kita pilih. Gimana caranya ya? Nggak bisa. Tadi cucu gua. Dia jagain di luar. Jadi di luar pintu kita itu sudah banyak yang mengantri. Sepertinya yang minta tanda tangan kita. Karena kita mau jadi artis tercemar. Artis dunia lain. Iya, artis tercemar di dunia lain, ya kan? Jadi ya Allah ya Tuhan, dunia ini nggak tahu kita tuh mau jadi apa. 1:30 coy, 1:30. Sedang eksis-eksisnya tahu. Gak bisa. Belum coba, biar mereka percaya. Iya toh. Lampu. Tuh. Jadi udah jam 1:28. Jam ya 1:30 lah. Siapa dia? Emak lu kemana? Emak lu kemana? Emak lu selingkuh. Ini sama siapa? Jangan Nanti kedengeran. Lu ngomong apa tadi? Lu ngomong apa? Nggak jadi. Maaf. Maaf. Saya tidak bermaksud ya. Ya Allah itu. Pulang sono. Pulang sono. Kok mapan di situ? Tidur deh. Gue ngantuk. Oke, kurang lebih begitu aja. Itu review kita setelah kemarin kita sempat berkunjung ke rumah indah itu. Kita anggapnya villa di Cibodas, ya. Seru, unik, lucu, Semua komplit. komplit. Ibarat gado-gado tuh udah pakai toge, pakai tempe, lengkap dah pakai pare. Aduh enak banget itu. Ada tahu. Bumbu kacangnya banyak. Ya Allah, kok jadi lapar sih gue. Kita dari tadi memadang guys. Kita memang sudah mau pesan makan, tapi Kayaknya bikin mie goreng aja lucu-lucu. masih buka nggak sih Grab jam segini beneran deh. Aduh. Oke guys, kurang lebih seperti itu yang bisa kita review dari kemarin kita jalan-jalan di sana. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa kalian ambil, bahwasanya memang begini saja. Sehebat-hebatnya siap mereka itu derajatnya tidak jauh dari kita. Derajatnya mereka tuh jauh dari kita. Jadi kita jangan pernah takut sama apapun. Jangan pernah takut sama apapun. Semua itu bisa kita kontrol, semua itu bisa kita bisa kita kendalikan dengan kemampuan kita, asal kita yakin dan kita percaya. Insya Allah Allah akan melindungi kita, Allah akan membantu kita dengan berbagai macam caranya. Ayo.
Jadi kurang lebih seperti itu saja. Mohon maaf kalau ada misalnya kita agak kurang sopan karena cara kami itu untuk menetralisir hal seperti itu ngopi, ngerokok. Biar kita agak Madam. lapar gua rasa lu ya, Mak. Jadi kita ngopi sama ngerokok. Buat Kopinya nggak ada. Kopinya nggak ada. Ya marah sih. Jangan dimasukin. nggak mau masukin nenek-nenek, aku nggak mau masukin siapapun ke badanku. Sayang sekali badanku. Aku seumur umur nggak pernah kesurupan, Mak. Bagus. Lu pernah? Ngapa tuh? Enggak pernah. Gue nggak. Jatuh. Kalau misalnya ada kita nggak sopan ngerokok sambil ini, sorry sebelumnya dimaafkan. Memang kami seperti ini adanya. Kami nggak nutup-nutupin diri kami itu kalau kami itu orang benar orang baik, enggak. Tapi intinya kami hanya ingin ngobrol sambil rileks. Kenapa kita ngerokok? Itu aja. Terus kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf karena kita memang ya itu tadi, kita tuh apa adanya. Kita nggak punya skenario, kita nggak ngatur waktu, kita nggak emang real, kita datang kemudian kita ngomong apa adanya dan kita nggak bermaksud apapun. Kurang lebih seperti itu ya, Maya. Untuk teman-teman yang sudah nonton, terima kasih banyak. Untuk yang suka boleh di like, nggak suka boleh di dislike. Nanti Instagram Tante Ida aku taruh di sini. Nah, nanti di sini Instagramku juga. Untuk kalian yang mau deket sama aku, pengen ngobrol sama aku langsung, boleh di DM di Instagramnya. Mau gabung di Rumah Orang Baik di grup WhatsApp, boleh. Mau kenal sama Tante Ida, boleh. Mau ngobrol sama Tante Ida langsung, pengen curhat, boleh. Karena beliau juga kebetulan memiliki kemampuan yang sama dengan saya. Hanya saja kita memiliki batasan yang masing-masing, kita sendiri cukup kita yang memahami lah itu ya. Mudah-mudahan vlog ini bisa kalian jadikan pengalaman, dijadikan contoh bahwasanya memang kita itu tidak boleh takut dengan apapun. Kita derajat kita lebih tinggi dari mereka. Jadi jangan pernah takut sama apapun. Kurang lebih seperti itu. Saya Big Tulus dan Tante Ida mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan. Insya Allah kita masih bisa ketemu. Kalau kalian punya kritik dan saran, boleh diketik di kolom komentar. Insya Allah kita tetap akan terima komentarnya. Ya, apapun itu komentar kalian. Kalian punya kritikan, punya sesuatu yang bisa kalian bagi ke kita, monggo. Boleh, silahkan ya. Saya mohon pamit undur diri. Terima kasih banyak untuk yang sudah like, subscribe, dan juga komen. Untuk yang belum, minta supportnya buat di like, subscribe, dan juga komen. Aku mohon sekeluargamu untuk men-like aku dan men-subscribe aku ya. Kemudian untuk yang sedang jomblo-jomblo boleh. Mampir. Oke, saya Big Tulus dan tentunya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin mau ngomong? Enggak mau ngomong. Enggak, oke. Gitu aja ya. Terima kasih banyak orang baik. Dadah. Bisbay mana? Bisbay lagi sedikit lagi. Tidur. Mati. Terima kasih. Dadah.